ini raja penguasa dunia. Ada 4 raja penguasa dunia. Yang 2 muslim, yang 2 kafir. Yang muslim Sulaiman alaihissalam, disebut dengan King of Solomon. Yang kedua namanya Iskandar Zulkarnain, ini raja penguasa dunia. Yang kafir yang pertama namanya Raja Namrud. Yang kedua namanya Syiddad bin Ad, dari kelompok kaum Thamud, dari kelompok kaum Ad. Wa ada wa Thamud wa ashabar ras wa qurunum baina dzalika katsira. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Disebutkan. Wa ada wa Thamud wa ashabar ras wa qurunum baina dzalika katsira. Semua lengkap di dalam Al-Qur'an. Maka baca Qur'an ya Bu ya. Insyaallah baca Al-Qur'an sehari 1 ayat saja. Insyaallah. Saya punya ibu saya usianya 76 tahun. Belum dengan saya jalan sampai ke Mesir, Bu. Alhamdulillah. Karena baca Quran, sering baca Quran, alhamdulillah matanya masih awas melihat dan membaca dengan jelas tanpa kacamata. Masih jelas. Membaca Al-Quran jelas. Lebih jelas lagi kalau lihat duit. Oh, itu lebih jelas lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja mengadakan sayembara, dimenangkan oleh raja dari Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi. Pernah dengar Prabu Siliwangi? Prabu Siliwangi ini agamanya Buddha. Saya sebutkan saja. Prabu Siliwangi, agamanya Buddha. Prabu Siliwangi ini punya ilmu ajian namanya ajian Hong. Kalau dia baca Hong, pengen kemana aja bisa terbang, bisa menghilang. Kalau zaman sekarang ada ilmu Hong, Hong sana, Hong sini, lama-lama Hong kosentok. Dengan Hong saja bisa terbang. Ya. Bahkan ada kiai-kiai di Jawa itu, di Cirebon itu, kiai-kiai yang sakti lah, ya, sakti mandraguna konon katanya. Jadi dia kalau baca jampi-jampi orang zaman dulu itu masih manjur. Kalau punya istri cerewet katanya bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Istri lagi tidur didoain, Bismillahirrahmanirrahim. Cing calingkem buntut temangap cangkem mingkem mingkem istri saya yang namanya Kartem. Itu ada. Ada yang begitu. Prabu Siliwangi memenangkan sayembara, maka berhak dia mendapatkan Nyai Mas Ratu Subang Larang. Dari Pajajaran terbang baca Hong cepat sekali sampai di wilayah Kerawang. Begitu sampai Kerawang, di depan biliknya Nyai Mas Ratu Subang Larang, Prabu Siliwangi ketok pintu, tok 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 tok. Nyai Mas Ratu Subang Larang keluar. Ada orang, siapa Anda? Saya yang bernama Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Ada perlu apa Kang datang ke sini? Saya perlu datang ke sini untuk melamar engkau. Aku jadikan sebagai permaisuri di kerajaan Pajajaran. Mau nggak mau? Harus mau. Kalau nggak mau saya bunuh. Raja Syiddad bin Ad itu, Bu, anak perempuannya aja 6.000. Anak perempuannya 6.000. Istrinya anak perempuannya 4.000. Istrinya 6.000. Astagfirullahaladzim. Kapan dia pakai celananya ya? 6.000. Kalau nggak mau, saya bunuh. Apa jawabannya Mas Ratu Subang Larang sebagai seorang penghafal Quran? Jawabannya, Kang Mas Prabu, saya mah wanita. Siapapun yang ingin melamar saya, monggo silahkan. Tapi saya punya syarat. Syaratnya apa? Bilang aja. Pengen intan, nggak mau. Emas, di Kelapa Gading banyak emas. Mas Selamat. Intan permata, nggak. Jadi kau mintanya apa? Kalau kau betul ingin melamar saya, engkau jadikan sebagai permaisuri di kerajaan Pajajaran, maka saya minta syarat satu saja. Ngomong, apa syaratnya? Aku beliin semua. Katanya Mas Ratu Subang Larang, saya minta syaratnya agar engkau mendatangkan untukku mas kawinnya, aku minta kalung. Oh, kalung kecil. Kalung apa? Yang diminta kalungnya, kalung lintang kerti berjajar 100. Kalung lintang kerti berjajar 100.
Mendengar kalung lintang kerti berjajar 100, Prabu Siliwangi nggak sanggup. Neng, jangan minta kalung lintang kerti berjajar 100. Karena kalung lintang kerti berjajar 100 ini bukan punya bangsa manusia. Tapi ini punya bangsa jin berkayangan ela ilu banaspati gendru tek tek mamang wewe wesi serani pocong suster ngesot sundal. Punya bangsa Mamedi. Jangan minta itu. Apa katanya Mas Ratu Subang Larang? Hei Prabu Siliwangi, kalau kamu tidak sanggup mendatangkan apa yang aku minta, jangan ngaku orang sakti. Sana pulang. Sampai di Pajajaran, Prabu Siliwangi WA teman-temannya. WA grup, WA broadcast. Siapa yang punya kalung lintang kerti berjajar 100? Gak ada yang punya. Ada yang bilang kalung lintang kerti berjajar 100 tidak ada di sini. Adanya di tanah Arab. Tanpa pikir panjang Prabu Siliwangi baca hong bos. Biidnillah, biqudratillah, biiradatillah, atas izin Allah Prabu Siliwangi terbang nyampe di Arab. Nggak tahu Arabnya Arab mana. Arab Krukut nggak tahu. Tapi yang jelas jatuh di tanah Arab. Begitu sampai di tanah Arab, Prabu Siliwangi pingsan. Begitu tersadar, di sampingnya ada orang yang sedang membaca tasbih. Tahu tasbih? Jumlahnya 100. Terbuat dari batu yang berwarna putih. Dari batu yang berwarna putih jumlahnya 100. Terkena pancaran sinar rembulan. Ini tasbih ketika dipegang menyala. Jumlahnya 100. Bersinar bagaikan bintang di waktu malam. Hadirin, Bu, ingat kata-kata saya. Kalung. Ngerti kalung? Kalung itu atau bundar? Bundar. Kalung itu berarti pengikat. Kalung itu berarti pengikat. Lintang itu berarti cahaya. Kerti itu untuk mengekarkan di hati. Pengikat hidayah Allah untuk mengekarkan di dalam hati. Ini sejarah nih, kita harus tahu. Muslim harus tahu. Di sampingnya ada orang sedang membaca tasbih. Diputar tasbihnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Minta kepada Allah. Kalau punya tasbih diputar tasbihnya. Nggak punya tasbih pakai tangan, boleh. Untuk kita zikrullah, mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saya pengen doa, minta kepada Allah. Tapi nggak bisa pakai bahasa Arab. Udah pakai bahasa sini aja. Ibu pengen minta motor, angkat tangan. Allahumma inna nas'alukal Honda ya Allah. Wa Yamaha ya Allah. Wa Mio ya Allah. Pengen nyama NMAX ya Allah. Kalau nggak ada Suprapit agak butut nggak apa-apa ya Allah. Begitu tersadar Prabu Siliwangi, di sampingnya ada cahaya yang bersinar. Dipegang oleh Prabu Siliwangi, jatuh pingsan. Bangun lagi, dipegang lagi, jatuh lagi, nggak mampu. Kata yang sedang membaca tasbih ini nanya, kamu ngapain gedabag-gedubug di situ? Bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Ngerasa orang sakti mandraguna. Akhirnya ditanya, kamu manusia bangsa apa? Saya bangsa orang Buddha. Kau pengen apa? Aku ingin mendapatkan apa yang kau pegang. Oh ini, nggak bisa. Kalau mau ini ada syaratnya. Boleh nggak? Apapun syaratnya pasti akan aku lakukan. Apa saja? Namanya orang lagi jatuh cinta. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama ana aina syukhtin tubdil masawiyah. Mata kalau sudah dibalut cinta, maka dia buta terhadap nista. Kalau orang sudah demen sama orang, biar orangnya itu hitam, jelek, pendek, pesek, udah indah aja, udah indah ya Bu ya. Udah indah aja, indah. Apa saja syaratnya? Saya akan lakukan. Orang tua tadi berkata, oke, kalau kau mau menghadap ke hadapanku. Dipegang tangannya Prabu Siliwangi. Orang tua itu berkata, ikuti ucapan saya. Ini syaratnya, ini kuncinya. Orang tua tadi berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Prabu Siliwangi mengucap 2 kalimat syahadat, otomatis Prabu Siliwangi jadi orang Islam. Saya ketua Mu'alaf Center PWNU DKI. Saya mengislamkan orang dari Rusia.
Saya mengislamkan beberapa orang-orang non-muslim, saya islamkan, rata-rata tujuannya pengen kawin. Rata-rata tujuannya pengen kawin. Kenapa pengen kawin? Ada sanadnya dari sananya. Setelah membaca 2 kali syahadat, dikasih nih. Kasih, silakan. Nih, silakan Bapak. Jadi muslim, jangan baca hong, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat yang dahsyat. Min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis. Baca bismillahirrahmanirrahim, terbang sampai di Kerawang. Begitu Prabu Siliwangi membawa tasbih itu kalung, Nyai Mas Ratu Subang Larang mengucap alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Terima kasih ya Allah, engkau telah menjadikan Prabu Siliwangi jadi orang Islam. Dibawa tuh Nyai Mas Ratu Subang Larang ke kerajaan Pajajaran, punya anak 3. Yang pertama namanya Raden Walang Sungsang. Pernah dengar? Jangan yang di TV. Raden Walang Sungsang. Yang kedua anaknya namanya Nyai Mas Ratu Rara Santang. Yang ketiga namanya Pangeran Sengara. Ini ketiga anak semuanya hafal Quran semua. Kenapa hafal Quran? Karena emaknya hafal Quran, emaknya yang mendidik anaknya. Betul? Maka yang bisa mendidik anak-anak itu bukan bapaknya. Bapak tugas nyari duit, emak-emak tugasnya ngabisin. Dididik oleh ibunya. Maka madrasatul ula. Seorang ibu itu madrasah pertama untuk anak-anaknya. Bagaimana tidak? Saya mau tanya, yang hamil istrinya atau suaminya? Ibu-ibu atau bapak yang hamil? Ibu. Yang nyusuin ibunya atau bapaknya? Ya. Yang melahirkan ibu atau bapak? Tapi kenapa begitu anak lahir bin ibunya atau bin bapaknya? Kemana ibunya ya? Nanti pembahasannya lain lagi Bu ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah 5:57 menit lagi. Insyaallah. Ya, oke, 7 menit lagi. Baik. Ini penting. Sebelum kita memasuki Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an, kita harus paham sejarah ini. Kita berterima kasih kepada pejuang-pejuang Al-Qur'an. Tanpa mereka kita nggak bisa kenal Al-Qur'an, nggak bisa. Betul? Betapa beratnya, betapa susah payahnya ulama-ulama zaman dulu ketika menyebarkan ajaran agama Allah. Sekarang gampang, saya datang kuliah subuh, datang ke sini udah aman. Dulu ulama-ulama zaman dulu, pejuang-pejuang Islam menyebarkan Islam Nusantara, mereka ahli puasa, ahli tirakat. Ayah saya cerita di Jakarta itu ulama-ulama ketika berjuang itu sakti-sakti. Kalau ditembak, nggak mati. Nanya, Pak, kenapa nggak mati? Kena. Nah, ilmu yang kira-kira nggak namanya Nyai Mas Ratu Rara Santang, hafal. Yang ketiga namanya peran. Maaf, ini saya jelaskan biar terang. Begitu makin dewasa nih anak Bu, Prabu Siliwangi dulunya begini. Balik lagi. Begini lagi. Begitu lagi, sehingga anak ini 3 nggak cocok dengan ayahnya. Biasa nggak anak nggak cocok sama bapaknya? Biasa. Karena yang jadi musuh di dalam kehidupan kita pun bukan orang yang ada di luar kita, tetapi orang yang ada di dalam lingkungan kita itu sendiri justru yang menjadi musuh terberat untuk kehidupan kita. Betul? Anak bisa jadi musuh untuk kita bukan di dunia tapi di akhirat. Sampai Allah katakan wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa ra'an fa'dalluna sabila. Di dalam neraka ada anak-anak menangis, mereka menuntut keadilan kepada Allah. Mereka demonstrasi, komplain, minta kepada Allah. Mereka berkata wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'dalluna sabila. Ya Allah, jangan hanya Engkau siksa di dalam neraka ini ya Rabb. Saya bisa masuk gara-gara emak saya tidak pernah mendidik saya pendidikan agama. Saya tidak sholat dibiarkan. Saya
ngaji dibiarkan, saya tidak sekolah dibiarkan. Ya besar saya menjadi manusia bodoh, besar saya menjadi manusia yang zalim, saya mati masuk ke dalam neraka. Orang tua saya yang tidak pernah mendidik saya dengan pendidikan agama. Lalu apa yang kau minta, nak? Aku minta keadilan kepadamu ya Rabb, agar mereka, orang tua kami, juga merasakan bersama-sama kami. Masukkan mereka sama-sama kami ke dalam neraka. Na'udzu, Masya Allah. Nyeselnya minta ampun. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, sedikit 2 menit lagi. Hafal Quran, lalu tidak cocok dengan ayahnya, walang sungsang, lari ke Gunung Merapi. Lari ke Gunung Merapi. Merapi bimakna ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Ketemu dengan seorang syekh namanya Syekh Danuwarsi. Punya anak perempuan namanya Nyai Endang Gelis. Ini sejarah. Punya anak perempuan namanya Nyai Endang Gelis. Dinikah oleh Walang Sungsang, dibawa ke Muara Jati Cirebon. Adiknya juga nyusul, ketemu sama Nyai Endang Saketi. Ini ada maknanya semua. Ketemu sama Nyai Endang Saketi, lalu ke Muara Jati Cirebon. Adiknya tetap tinggal di sana, tetapi tidak di komplek kerajaan. Lalu Walang Sungsang dan Rara Santang ini berangkat haji ke Baitullah. Berangkat haji ke Baitullah, singkat sejarah. Berangkat haji ke Baitullah, Walang Sungsang punya nama berganti menjadi Syekh Somadullah atau Syekh Abdullah Iman. Punya anak namanya Ratu Nyai Pakungwati, menjadi kerajaan sampai saat ini masih ada kerajaannya. Dari Nyai Pakungwati ini turun ulama-ulama besar di Nusantara. Turun ulama-ulama sampai Banyuwangi, sampai Madura. Adiknya Rara Santang ketika haji bertemu dengan gubernur Mesir